Nah, dan kali ini kita bareng aku, Sally, dan juga Kak Wulan ya di siang hari kamu ini. kamu nanya aku. Iya dong. Iya, Oke. dengan narasumber tentunya Sari ya. Iya dong pasti. Tapi sebelum tentunya. kita sapa nih, kita datangin narasumbernya di Yep. hari ini. Kita mau sapa-sapa dulu nih untuk seluruh pecinta Aska yang lagi beraktivitas di hari ini. Yep. Selamat beraktivitas. Ya mungkin nunggu jam istirahat siang kali juga ya. Banget. Yang udah saat siang ya. udah ngelis makan siangnya nih, udah ngelis di ojek online. Sembari menikmati makan siangnya, istirahat siangnya, tidak salah untuk stay ya di 103,9 FM tentunya. Karena yang kita bahas banget membuat banyak masyarakat penasaran ya Ser ya. Betul. Nah kita hadirkan dulu narasumber nih. Selamat siang buat Bapak Agus Dwi Wahyono. Selamat siang Bu Selamat siang. Wulan. Ini Bu Wulan atau Kak Wulan nih tadi? Terserah deh panggilnya apa gitu. Berarti ya. Kak Wulan aja ya? Oke, sama dan juga Bapak Randi. Bapak Randi Putra. Iya, selamat siang Kak Sherly, Kak Wulan. Oke. Iya. Mungkin kita mau nanya dulu nih. Ini saya kita perlu memperkenalkan Pak Agus itu Pak Agus Dwi Wahyono adalah pemeriksa Bea Cukai 1 ahli pertama KPP BCTMPJ wilayah Bontang, dan Bapak Randi adalah pelaksana pemeriksa KPP BCTMPJ juga nih ya untuk tentunya. Aku juga bingung sih Seri ya tentang Bea Cukai yang tentunya kita semua penasaran gitu ya. Akan kita kupasnya langsung. Oke, mungkin ini mungkin banyak pertanyaan ya yang mungkin pecinta SK pengen tanyain ke kita. Jadi ini kita sebenarnya nanya basic dulu, terutama ini kita bakalan memperdalam tentang UMKM-nya sendiri ya. Betul ya Pak Agus? Iya benar sekali Mbak. Jadi nanti kita akan juga nanya-nanya gitu. Tapi sebelum kita nanya tentang UMKM-nya sendiri, kita mau tanya dulu nih, sebenarnya Bea Cukai itu apa sih ya kan? Pasti masih mendasar banget sih. Sering mungkin lewat depan kantornya di pelabuhan ya, Iya, Tanjung Laut. Tanjung Laut ya. Benar, mungkin sering lewat. Ini kantor apa sih, atau mungkin yang sering awam-awam tuh nggak tahu Bea Cukai itu sebenarnya apa. Mungkin bisa dijelasin deh Pak Agus atau Pak Randinya sendiri bisa ngejelasin Bea Cukai itu apa sih sebenarnya. Oke, terima kasih Mbak Sheryl dan Kak Wulan ya. Untuk pendengar SK sekalian, saya mohon izin pada kesempatan ini kami diberikan waktu ya untuk menjelaskan apa sih Bea Cukai itu dan terkait UMKM juga itu sebagai program dari kantor pusat kami. Pada tanggal 7 sampai 9 ini diadakan event UMKM Week gitu. Jadi seluruh satker Bea Cukai 130 satker Bea Cukai di Indonesia itu mengadakan acara seperti ini Bu. Jadi ada dikemasnya, ada sosialisasi, ada datang langsung gitu, dan ada juga yang mulai podcast dan radio gitu. Gencar ya. Gencar sekali karena memang program dari Pak Presiden ya, Pak Joko Widodo itu untuk menggalakkan UMKM, dan Bu Menteri juga amanatnya seperti itu. Nah, kebetulan kami itu kan instansi Bea Cukai ya, pakai seragam, tapi banyak yang belum tahu itu kan. Bea Cukai itu apa sih? Nanti dikira satpam lah kan gitu kan. Banyak yang nggak dikira kami itu apa itu PNS mana gitu kan. Tapi Bea Cukai itu unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan yang dikepalai oleh Pak Direktur Jenderal ya. Dan kami tergabung dalam World Custom Organization. Jadi ada organisasi kepabeanan dunia nama WCO itu Bu. Nah, disitulah kami bergabung, dan kami tuh ada di wilayah pelabuhan, wilayah pengawasan kami di pelabuhan, dan pelayanan kami di wilayah pelabuhan, bandara, sama perbatasan. Nah itu. Kita taunya kayak pelabuhan, perbatasan. Iya benar ya. Jadi identik di kepala tuh Bea Cukai gitu. Bea Cukai, pokoknya kalau ada kantor dekat pelabuhan, bandara itu pasti kantornya Bea Cukai gitu. Iya, Bea Cukai. Kita itu yang melayani kegiatan impor dan ekspor gitu. Kalau orang awan itu impor dan ekspor, dan juga kegiatan cukai ya, pengawasan cukai juga ada di situ. Pengawasan cukai itu berupa itu rokok, cukai rokok dan hasil tembakau ya, dan minuman etil alkohol atau MMM gitu. Itu semua barang Pak ya? Bagus. Yang impor ekspor semua barang. Semua barang. Iya, semua barang. Jadi kita awasi dan pelayanan dokumen impor ekspornya ya. Tapi kalau untuk yang domestiknya bukan ranah kami. Jadi kirain langsung mencakup di situ ya? Enggak, jadi gitu, kita dikhusus di impor ekspor, kegiatan impor dan ekspornya Bu. Jadi jangan salah paham nanti
kegiatan domestik ini barang dari lokal itu bukan kami kewenangannya gitu. bukan ya? Iya, kewenangan kami hanya di Ekspor. ekspor dan impor, pelayanan penerbangan. Yang menarik sih Sir di talkshow kita hari ini adalah Bea Cukai UMKM. Betul. Betul Nah, kan? tapi sebelum kita masuk ke MKM nih, karena mungkin seperti tadi Ulan bilang, mungkin masih banyak yang belum tahu apa sih kegiatan sebenarnya dari atau barang-barang yang masuk dari Bea Oh, Cukai. Keluar Bisa masuk. dijelasin nggak kegiatannya Bea Cukai itu apa sih? Oh gitu ya. ya. Kita juga punya visi dan misi ya. Visi kami itu untuk menjadi institusi kepabeanan terkemuka di dunia. Jadi supaya kan kita ada WCO itu. Jadi kita mau yang terbaik lah ya kan, dari menjadi institusi yang terbaik lah gitu kan. Bea Cukai yang terbaik. Yang kedua, kami mempunyai misinya itu satu, memfasilitasi perdagangan dan perindustrian, industri ya. Yang kedua, melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, Bu. Nah, yang ketiga itu mengoptimalkan penerimaan di sektor kepabeanan dan cukai. Jadi gitu, kami itu menghimpun penerimaan itu berupa bea masuk, bea keluar, dan cukai. Beda sama yang Direktorat Jenderal Pajak. Kalau kami di ranahnya bea masuk, bea keluar, dan cukai itu, Bu. Mungkin itu dari misi dari bea cukai. Dan untuk perannya di bea cukai itu ya dalam hal UMKM itu sesuai peraturan pemerintah ya nomor 7 tahun 2021 bahwa pemerintah memberikan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas. Nah, di situ kami sebagai memfasilitasi ya kan dan tugas kami kan juga di bidang sebagai bea cukai itu mengawal ekspor ya, kegiatan ekspor. Nah, kegiatan ekspor itu kan juga ada dampaknya di UMKM ya. UMKM kalau produknya berekspor kan melalui bea cukai juga gitu kan. Nah, itu perannya bea cukai di situ lebih banyaknya. Jadi sangat penting kan, sangat krusial sebenarnya. Dan ada yang tadi saya sampaikan misi. Misi kami itu ada bea cukai itu sebagai trade facilitator tadi kan, memfasilitasi perdagangan dan industri itu, Bu, gitu. Oke, itu tadi Vital banget misi dari Bea Cukai. Oke, aku mau nanya nih mungkin sama Pak Randinya sendiri mungkin terlihat pendiam ya sebenarnya. Kalau di sini kayaknya terlihat pendiam. Aku kan mau nanya nih, Menyimak, ikut menyimak. Oh, ikut menyimak, asik. Nah, jadi Pak Randi ini selaku pelaksana pemeriksa KPP BC apa nih? Bontak. BC apa nih? BC. KPP BC, Oh, KPP BC. TMPC Bonta. TMPC Bonta. Banyak singkatannya ya. Iya, banget. Iya. Udah kayak anak-anak zaman dulu ya, pakai singkatan. Asik. Oke, ini kan Pak Randi ini sebagai pelaksana pemeriksa. Boleh tahu nggak sebagai pelaksana pemeriksa itu kerjanya gimana sih? Tugasnya. Tugasnya apa tuh? Oke, jadi gini Perbandingan kayak. sama Pak Agus sama Pak Randi, apa tuh tugasnya? Iya, jadi sebenarnya sesuai yang tadi udah dijelaskan sama senior saya, Kak Agus. Jadi memang tugas itu kan bea cukai kompleks ya. Jadi kita mengawasi barangnya, tapi ada juga dokumen yang harus dipenuhi. Nah, perbedaannya di situ. Kalau mungkin di Pak Agus dia lebih fokus ke pemeriksaan dokumennya. Dokumen. Nah, saya di sisi sebagai pelaksana pemeriksanya, lebih ke barangnya. Tetapi walaupun namanya pelaksana pemeriksa, tugas di kantor pun juga banyak. Jadi kita selain ada di pelabuhan, ada di bandara, ada di ini, tugas bea cukai juga salah satunya sebagai humas, sebagai pengatur ibaratnya jalannya kantor, itu sama jabatannya pelaksana pemeriksa juga. Jadi istilahnya mencakup ya. Iya. Komplit Jadi betul ya. tugasnya. Nah, kalau terkait sama yang pelaksana pemeriksa di lapangan, kita memeriksa alur barang itu, dari barang itu masuk, contoh di kantor pos, barang masuk kita periksa, itu yang sudah ini bisa dirilis. Betul. Hanya yang dari luar negeri. Hanya dari luar negeri. Betul. Oh, gitu. Wilayah kenapa tidak dalam negeri? Kenapa Mas Randi? Karena memang bea cukai tugasnya memang hanya untuk yang ekspor dan impor. Nah, dari kata ekspor dan impor adalah yang melewati batas negara. Jadi hanya yang dari atau ke luar negeri. Inggris saja ya. Oke, akhirnya terjawab ya. Sebenarnya pertanyaanku tuh gini nih. Aku tuh mikirnya bea cukai gini yang bagian pemeriksa itu memeriksa barang-barang yang di luar dari Kaltim. Aku mikirnya seperti itu. Jadi ternyata versi luar negeri gitu ya, dari luar negeri. Iya, versi luar negeri. Oh, asik.
Mungkin Oke. bisa saya tambahkan, Mbak, ya. Karena memang pandangan orang itu ya itu barang lokal misalnya di pelabuhan domestik gitu kan. Itu kewenangan bea cukai. Bukan. Jadi kita itu yang kawasan pabean namanya, kalau pelabuhan itu di kami bahasa undang-undangnya kawasan pabean. Iya, jadi barang impor dan ekspor tuh ditimbun dulu, ditaruh di situ, baru nanti kami periksa di kawasan pabean tersebut gitu. Ataupun melalui kantor pos ya, kalau misalnya pun ada barangnya yang jasa titipan tuh kami periksa di tempat situ. betul. Ya, jadi kalau untuk barang lokal ya enggak, bukan enggak. kewenangan kami itu gitu. Iya, itu sebenarnya pertanyaan yang sering banget orang-orang pertanyakan nih untuk bea Iya, nanti cukai. disalahin jadi kan, oh bea cukai nangkap, kok nggak ditangkap, belum kan nggak kewenangan kami kalau yang di lokalnya gitu kan. Tapi kalau di luar negeri, dari luar negeri dan ke luar negeri itu kewenangan kami gitu, untuk Yang pengawasan. biasa sering ditahan dari barang luar negeri ini apa nih kalau Berupa boleh tahu? barang apa? Mungkin spill dikit kali ya. Waduh, kami itu kan banyak ya Bu ya, ada namanya barang lartas ya. Lartas. Lartas itu Apa itu barang larang dan pembatasan. Nah, itu pelarangan dan kita itu pembatasan. dititipin dari instansi terkait, bahwa barang ini misalnya dari kayu, dari kehutanan, nggak boleh ini kayu yang ini. Nah itu kami akan melakukan pengaturan di situ gitu. Jadi nggak, bisa, tapi ada aturan. iya, dari kita itu dititipkan aturannya itu Bu ke kami. Kami itu cuma menjalankan aturan dari instansi yang terkait gitu. Dari kalau Kota Bontang sendiri nih, kan ini ada barang dari luar negeri. Itu termasuk banyak nggak sih, Pak Agus? Kalau untuk barang dari luar negeri untuk masuk ke Kota Bontang Kalau di sendiri? Kota Bontang ini kan industri ya, industrinya itu kawasan industri dan pelabuhannya khusus ya. Itu ada PKT, Badak, Indominco, sama kawasan Berikat, PTIUP ya. Nah itu semua barang-barangnya kan barang besar, barang modal, barang industri ya. Jadi iya, kalau untuk barang-barang yang nggak ada Mbak, barang yang biasa ya, seperti reguler kayak misalnya barang kelontongan apa ya, itu masuknya ada pelabuhan khususnya seperti pelabuhan besar, dan itu regulasinya memang ada. Jadi nggak boleh masuk sembarangan pelabuhan gitu. Kayak buah-buahan tuh harus di pelabuhan tertentu gitu Bu, kayak Priuk, Perak gitu, Makassar gitu baru boleh. Jadi nggak sembarangan, itu ada regulasinya tersendiri kayak gitu. Tapi itu masih ranahnya bea cukai bukan ya? Ranah, kalau dia ngimpor barang ya itu bea cukai nanti yang mengawasi. Ranah Biar bea berupa cukai, buah gitu ya, iya. makanan. Iya, buah, iya tetap nanti itu bea cukai. Makanya kami ini kan Asalkan keluar negeri. nanti ke luar negeri ekspor ya kami, dokumennya nanti lewat kami Bu, namanya ada pemberitahuan barang ekspor, itu dengan menggunakan itu gitu. Wih, jadi yang aku nggak tahu, mungkin pecinta SK juga yang nggak tahu kurang lebihnya kantor bea cukai itu apa sih gitu ya kan, kerjaannya apa, terus gimana alur kerjanya, dan di situ udah pada tahu. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaanku tentang ini ya, bea cukai ini. Iya, kalau dijelasin mungkin nggak bisa untuk sesi 1 jam ini, terlalu sedikit Iya, Mbak. Kita punya babak karena- selanjutnya seharusnya. Kayak kita fokus ke UMKM aja Mbak. Kalau ke melebar keluar itu terlalu panjang ya, terlalu untuk menjelaskan. Mungkin nanti pada kesempatan waktu kita mungkin bisa menjelaskan masalah IMEI yang sekarang lagi ngetren ya. Yang itu ya HP kan, IMEI itu gimana cara daftarkan IMEI, itu barang Setuju. gimana saya sekarang just tip yang dari luar negeri itu Benar-benar. lebih banyak, nanti mungkin ada pada kesempatan yang lain gitu Bu, atau Mbak Sering ya, ya. Mbak Seril ya. Kita tunggu ya kedatangan bea cukai kembali. Yang ini pertanyaan kali-kali ini nih ya kan, ini tentang UMKM. Tapi untuk pecinta SK mungkin yang punya pertanyaan yang terpendam, mungkin bisa ya kita ditanyain ke media sosial kita di @skp Bontang, atau mungkin bisa kalian nanya langsung di akunnya Bea Cukai Bontang, bisa ya untuk kalian mau nanya informasi lebih lanjut. Dan sebenarnya kita pengen banyak nanya nih sama Bea Cukai, tapi kali ini kita mau nanya tentang UMKM-nya sendiri. Apa hubungannya UMKM dengan bea cukai gitu ya? Ya. Apa itu Mas? Iya itu, karena tadi yang saya jelaskan yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 bahwa yaitu pemerintah, kami sebagai pemerintah kan Bu, yaitu jadi kami itu memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas. Jadi Bu, kita nanti Bea Cukai pun sudah memberikan fasilitas, itu berupa fiskal dan non fiskal ya kan. Kalau fiskal dan non fiskal ya, kalau fiskal itu berupa ada fasilitas namanya KITIKM, baru yang kedua PLB. Kalau KITIKM itu mendapatkan pembebasan Bu, pembebasan dan tidak dipungut PPN atas impor mesin, barang contoh dan bahan baku ya. Nah itu, jadi kalau dia ngimpor bahan ini gratis, BBM-nya nggak dibayar Bu, biaya masuknya, jadi nol kan, lumayan kan, nggak ada biaya masuknya itu nanti kita kasih fasilitas itu, baru PPN-nya nggak dipungut, jadi ya free juga lah hitungannya jadinya kan. Itu
respon masyarakat gimana, Mas? Nah mungkin yang di Bontang ini kan belum ada itu ya. Mungkin untuk ini bisa aja nanti konsultasi ke kami lebih lanjutnya. Bagaimana untuk cara mendapatkan sebagai ITKM gitu Mbak. Karena kalau dijelasin di sini juga panjang ya. Baru yang kedua yang pemberian fasilitas fiskal ini berupa PLB. Jadi ada namanya pusat logistik berikat. Jadi di mana di situ barang-barang dikumpulkan menjadi satu, nanti bisa didistribusikan ke perusahaan-perusahaan besar gitu, kayak konsolidasi namanya kayak gitu Bu. Yang kedua pemberian insentif berupa non fiskal, yaitu banyak ya, kita pengecualian ketentuan pelartas tadi impor dan ekspor melalui KITE ya, ekspor KITE, baru dan TPB, tempat penimbunan berikat. Baru yang kedua harmonisasi kebijakan dengan instansi-instansi yang terkait gitu kan, untuk mempermudah kelancaran produk ekspor UMKM ini. Baru yang ketiga ya kemudian prosedur ekspor melalui pengisian PEB-nya dipermudah ya kan, melalui PJT, ekspor yang melalui PJT atau PT Pos. Baru mengakomodir konsolidasi. Jadi misalnya Ibu sama Mbak Sherlyn mau ekspor itu nggak perlu satu-satu sendiri. Ya, jadi bisa jadi misalnya satu kontainer nih barangnya Kak Ulan sama Kak Sherlyn ini kan dijadiin satu supaya kan kosnya lebih ringan dibanding jadi mengirimnya sendiri-sendiri. Iya. Jadi satu kontainer tuh bisa berapa pengirim dan berapa barang gitu kan. Karena gitu. kalau sudah kita akomodir banyak barang itu akan biaya pengiriman juga akan lebih hemat. Baru yang ini juga Bu, kalau di sini kan di Bontang itu permasalahannya tidak ada kawasan pabean berupa pelabuhan laut yang umum ya, seperti di Samarinda sama Balikpapan. Kalau Samarinda itu enggak, pelabuhannya ada yang khusus untuk ekspor impor ada ya, kawasan pabeannya ada. Di Balikpapan ada bandara sama pelabuhan. Nah sedangkan di Bontang itu kita nggak ada. Itu kesulitannya UMKM Kalau sini. di Samarinda yang di Jembatan 1 tuh ya? Iya Palaran, ya itu namanya kawasan Palaran itu. Oh kawasan Palaran. Iya. Oh iya kan di situ ada kantor bea cukai. Iya di situ Bu. Kalau di Balikpapan tuh ada bandara sama pelabuhan laut situ kan. Nah, kalau di kita ini di Bontang nggak ada ya. Pelsus Bu, ada kawasan pabean. Itu Pelsus semua punyanya PKT, Badak, Indomingo itu. Jadi kan dia mengangkut barang-barangnya mereka sendiri. Jadi harus melewat wilayah mana jadi ke Samarinda dulu gitu ya. Ya, jadi kan harus barang ekspornya UMKM ini harus dimasukkan ditimbun di kawasan pabean gitu kan. Nah, itu biasanya di Samarinda sama Balikpapan itulah permasalahan yang ada UMKM di Kota Bontang ini gitu loh. Kenapa di Bontang nggak ada Mas? Gimana caranya? Ya belum, karena ya itu tergantung Pemkotnya sini Bu. Mudah-mudahan Pemkotnya mendengar ya, bisa memfasilitasi supaya ada. Saya dengar sih berapa tahun yang lalu bilangnya mau ada kerangkanya, mau bangun dermaga bilangnya ya. Tapi kalau sampai sekarang saya lihat belum ada gitu kan. Mudah-mudahan lah. Yang terkait juga lagi mendengar ya. Jadi supaya peredaran barang itu lebih cepat gitu kan, walaupun lokal maupun dari domestik maupun dari internasional ya. Jadi supaya barang itu murah gitu kan. Jadi Bontang barang itu langsung ke Bontang gitu, enggak langsung kita ambil dari Samarinda dulu. Bontang kan ya kosnya darat kan jalannya lebih mahal ya. Iya. Padahal barang dari Bontang. Jadi sehingga di sini kalau mau ekspor tuh UMKM hanya bisa melalui PJT. PJT itu berapa konsep ya, CTP seperti FedEx, DHL gitu. Kosnya kan tinggi tuh Bu, sama mungkin antar gini, pos ya. PJT agak sulit ya. Perusahaan jasa titipan, kata bahasa sederhananya itu pos swasta. Iya. Kan nanti kalau kita sebut mereknya kan banyak ya, dan tidak semua orang tahu. Tapi PJT itu perusahaan jasa titipan atau pos swasta. Jadi selama ini UMKM di Bontang melalui itu. Seandainya ada di Kota Bontang akan lebih mempermudah ya. Iya, dan bahkan mungkin bisa ngirim partai besar langsung dari Bontang. Ya semoga ya bisa terrealisasikan ya. Iya, kalau melalui pesawat kan kita ngirim barang aja yang lokal aja mahal ya Bu ya. Nah itu freight-nya lebih tinggi ongkosnya pesawat dibanding dengan kapal ya. Nah itu masalahnya, kalau misalnya pun ada pelabuhan di sini, kapal bisa nyandar yang umum. Nah itu lebih cepat dari mereka. Keuntungan juga buat Kota Bontang dong ya. Ya sangat Bu, karena mempercepat arus barang kan. Kan Pak Jokowi sudah itu kan, kalau infrastrukturnya sudah bagus apa-apa kan murah, menjadi murah dan Oke, jadi pemerintah Kota Bontang ini kan dari kemarin selalu slogannya peduli UMKM. Jadi kalau sebenarnya mau memperdulikan UMKM lebih karena yang dimanakan dulu nih alurnya dulu yang pertama, baru kita peduli
gedung kayak di Kota ini Bontang. sentralnya di mana gitu kan. Iya. Itu harusnya cepat-cepat untuk dibenahi. Betul bahkan sekali. di Kota Bontang. Iya. Nah, sepeduli itukah bea cukai? Kita mau nanya nih, emang bea cukai ini kenapa sih peduli UMKM? Boleh nanya nggak? Iya itu karena mungkin sudah amanat dari Bu Menteri, Iya. dari Pak Presiden. Iya, Itu kan SBY, sebagai SBY. iya, Jokowi. ya sebagai kami ini instansi pemerintah ya Bu ya yang mengawal ini ya UMKM ini mendukung ya terutama tadi itu terkait prosedur kepabeanan di bidang ekspornya gitu kan. Kalau yang lainnya mungkin ada Despirendakop ya kan sebagai pengampunya di Kota Bontang gitu kan. Itu ada kerjasama ya. Ya, kami sering berkoordinasi dengan Despirendakop. Contohnya pada bulan Mei itu, Bu, ada di Bontang ini Innovation Week ya, 2023 kemarin mengadakan kan. Kami itu dilibatkan dan berkolaborasi dengan Despirendakop sebagai narasumber di situ untuk UMKM. Baru yang pada bulan Juni itu kami melakukan pertemuan dengan UMKM di seluruh Bontang dengan mengundang Bank Mandiri dan FedEx ya, sebagai perusahaan jasa titipan ya karena kan yang bisa cuma melalui jasa titipan di sini kan yang masih bisa yang masih solusi yang bisa kita tawarkan pertama lah ya kan. Dan untuk pembiayaannya melalui Bank Mandiri kemarin kita sudah sempat sampaikan. Baru pada bulan Juli kita juga ada pertemuan dengan Departemen TJSL PT PKT ya. Jadi dia itu yang membawain UMKM di naungan PKT ya, wilayah PKT Bontang. Jadi kita kumpulkan di situ mungkin permasalahannya apa, kita cari solusi. Kemarin juga bisa enggak menggunakan pelabuhannya PKT gitu tapi sampai sekarang masih kita tindak lanjutin nih, masih koordinasi mungkin nanti dengan Sabandar itu nanti kita tindak lanjutin lebih lanjut gitu. Karena memang PKT itu juga slogannya adalah untuk UMKM juga ya, Sen, Betul. ya? Harusnya mereka juga bisa ya memfasilitasi ya, bagus ya. Iya, seharusnya bisa makanya kita dorong ini kan. Sebagai kan yang punya pelabuhan besar di Bontang ini kan. Nah, mungkin bisa menjadi solusi lah. Baru yang kedua kemarin juga kemarin kita dari Jumat pertemuan lagi Bu dengan UMKM di bawah TJSL-nya PKT itu banyak itu Bu, ada beberapa UMKM dan luar biasa Bu. Ternyata ada yang itu dari itu bawis, tahu bawis itu? Keluhan mereka apa itu? Ada yang produknya bawis itu Bu. Ikan bawis itu di order itu 24 ton. Bayangkan Bu, dia order 24 ton. Bagaimana Bu? Dan kemudian mereka kewalahan untuk menyediakan bahan bakunya 24 ton. Jadi saya tanya sama ibu-ibu lain, "Bapak kalau 24 ribu ton, 24 ton Bu, maaf. Itu ikan-ikan di Bontang habis, saya nggak bisa bikin pempek sama amplang bilangnya sampean kayak gitu kan." Itu ceritanya kemarin. Oh berarti ada bermasalah seperti itu di sini juga. Banyak sih, iya mungkin ya dari Pemkot Bontang lagi ya bisa memfasilitasi lah bagaimana caranya untuk mengupgrade ini ya bahan baku rawnya ini ya kan berupa ikan bawis ini sudah terkenal mungkin kan. Karena memang itu slogannya maskotnya Kota Bontang. Iya supaya bisa dibudidayakan dan mereka itu bisa untuk mengekspornya lebih banyak gitu kan. Kalau orang luar itu biasanya cenderung kan skalanya lebih besar ya kan. Kalau terputus itu kecil-kecil mereka nggak mau biasanya order itu. Jadi harus rutin dan skalanya besar. Mungkin itu kemarin ada permasalahan seperti itu Bu di bawah PT TJSL ya PT PKT dan kemarin juga PT PKT TJSL PKT sudah membuat seperti kooperasi ya Bina Sukses Bontang. Itu untuk membawahi UMKM-nya itu. Jadi nanti dikumpulkan di situ barang-barangnya konsolidasi lagi Bu. Nanti dari koperasi itu yang melakukan pengeksporan. Oke. Ini aku sebenarnya ada pertanyaan lagi nih. Kan katanya bea cukai untuk UMKM. Pengembangan kapasitas UMKM dengan fasilitas pembebasan biaya masuk dan PPN impor atau bahan baku mesin dan barang. Jadi katanya ada fasilitas KITE, IKM itu fasilitas itu apa ya fasilitasnya? Kita IKM. Jadi kita IKM itu sebuah program ya yang dicanangkan sama Bea Cukai. Di mana kalau misalnya pengusaha UMKM terutama UMKM karena kan kita ngomong kita IKM, industri kecil menengah. Oh gitu. Kita itu kemudahan impor tujuan ekspor. Oh gitu. Ya. Nah, jadi kita kembali ke peraturan umum dulu dasar. Setiap barang yang masuk ke Indonesia dari luar negeri terhutang bea masuk dan pajak impor dalam rangka impor BNPDRI. Nah, itu yang menjadi salah satu tantangan bagi UMKM. Kadang, wah saya mau bikin suatu produk tapi bahan bakunya dari luar negeri nih.
itu kan akan Setuju. nambah cost produksi tuh. Hmm. Nah, akhirnya Bea Cukai mengeluarkan suatu inovasi, program itu bernama KITKM. Sehingga UMKM pengusaha yang mendapatkan kemudahan ini, mendapatkan fasilitas ini, semua bahan baku yang masuk akan dibebaskan terhadap bea masuk dan pajak dalam rangka impornya dengan untuk tujuan diolah kembali menjadi produknya dan diekspor lagi. Oke. Jadi akan mengurangi kos bagi teman-teman pelaku UKM. Solusi ya dari Bea Cukai. Betul, mempermudah itu. tentunya. Iya. Dan responnya juga diterima baik banget ya Chef ya. Dan Betul. Soalnya kalau pakai KITKM ini kan Bu bebas ya Bu ya. Iya. Mesin apa-apa, misalnya gini, dia pengemas aja Bu. Kalau dia kan lumayan tuh kan, Banget. pengemasnya, plastiknya, apanya, Itu ya. packingnya itu kan kalau kita beli di sini mungkin sudah mahal ya. Tapi kalau misalnya ada yang perlu dari luar, bebas bea masuknya, ada costnya kan lebih ringan ya. Heeh. Oke, kalau ngomong-ngomong soal UMKM lagi nih, katanya UMKM ini kan nyaman dengan bea cukai. Bea cukai kan menjadi sahabat UMKM dengan tempat nyaman untuk belajar tentang ekspor. Itu belajarnya maksudnya jadi para UMKM bisa mendatangi kantor bea cukai atau iya. bagaimana? Kita itu punya program ya, nah, di dukungan UMKM ekspornya ada 4 Mbak. Ya, jadi pertama klinik ekspor. Jadi klinik ekspor tuh di setiap kantor tuh bea cukai itu ada sekarang. Jadi programnya klinik ekspor tuh untuk konsultasi, sosialisasi, asistensi. Gratis ya, Pak Gus, Gratis, itu biayanya gratis Bu, nggak ada dipungut biaya sama sekali. Dan Oh, iya. kami ya 24 jam lah bisa menerima tinggal WA ke layanan kami, saluran kami, atau datang ke kantor klinik ekspor kami akan layani gitu. Langsung dilayani. Langsung dan gratis biayanya Bu ya, nggak ada Meskipun dipungut via biaya. dicatat ya. untuk Iya, hasil dicatat, KSK iya. nih. Benar, nanti pasti kita respon Bu langsung. Lalu yang kedua ada namanya solusi logistiknya melalui NLE. Kita sudah mengembangkan National Logistik Ecosystem. Jadi di Bontang ini belum, karena ada di beberapa pelabuhan seperti Samarinda sudah. Jadi kalau kita mau impor ekspor Bu, itu tinggal klik kayak kita di Traveloka itu Bu, atau di Gojek ya. Jadi terintegrasi sudah. Misalnya kita datang nih barang kita ekspor, oke kita nanti milih trackingnya yang mana, tinggal pilih yang murah yang mana gitu, sudah ada Bu. Pastinya. Itu sudah pengembangan sudah. Cuma di Bontangnya belum, baru ada beberapa pelabuhan yang daerah yang menggunakan NLE. Seperti Samarinda sudah ada gitu. Iya, lebih simpel lah. Itu kita bekerja sama dengan INSW ya. Nah, itu berkolaborasi dengan INSW. Yang ketiga itu potensi pasok perusahaan KB dan KIT, kawasan berikat dan KIT. Jadi kita itu misalnya di sini ada kawasan berikatnya berupa tekstil ya kan, kayak di sini apa ya? Yang itu ya EUP ya, energi unggul besar CPO. Mungkin ada pemasoknya UMKM ini masuk bahan bakunya seperti CPO-nya, tapi kan itu sudah besar ya, skalanya besar. Misalnya kita kalau yang pakaian misalnya benangnya kah itu Ibu masuk lah dari UMKM-nya gini kan. Iya ngasih ya sebagai bahan baku di KB. KB itu kan tempat pengolahan, nanti diekspor lagi itu barang-barangnya gitu Bu. Jadi untuk supaya bisa memasok bahan baku di kawasan berikat dan T ya, untuk masuk gitu itu. ada lagi Yang ketiga tuh yang terbaru ini Bu, pemanfaatan laboratorium bea cukai. Nah ini sebelumnya belum ada, ini sekarang baru ini programnya. Jadi UMKM bisa memakai lab kami dan gratis biayanya kalau melalui kantor kami. Jadi untuk syaratnya nggak ada Pak Gus. ya nanti tinggal mengajukan aja permohonan ke kami ya, ke kantor kami ya, nanti kami arahkan, nanti dapat hasilnya seperti ya lah, daripada menggunakan lab swasta kan lebih mahal ya. Saya tambahkan sedikit. Dan di situ kan kita bisa melihat kualitas bahan, baru campuran logam, komposisi bahannya nanti ada, kandungan logamnya ada. Jadi sama lah. Jadi Seperti COI, kalau kayak COI ya, Certificate of Analyst kan pada rata-rata UMKM sini ada. Tapi kan belum tahu kalau bea cukai itu punya lab kan. banget. Kita punya lab Bu, Kayaknya lab terbaru BC. ya? Iya. Terbaru. Kalau yang Sudah lama. kalau lab kami sudah lama. Tapi untuk yang program UMKM ini baru mulai. Karena laboratorium UMKM. Iya, jadi bisa mengajukan ke kami. Proses itu aja untuk mengajukan sertifikat itu. Nah, klinik gitu. ekspor saya tambahkan sedikit. Tadi kan di Bea Cukai ada klinik ekspor ya. Nah, klinik ekspor ini namanya aja klinik ya, tapi nggak ada yang sakit di situ. Jadi klinik ekspor untuk sarana belajar teman-teman UKM. Bukan hanya bertanya kepada kami, jadi ada permasalahan apa. Nah, di Bea Cukai juga kita membuka kelas gratis yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, pelaku UKM maupun masyarakat umum. Kelas gratis. Nanti kalau untuk linknya bisa dilihat di sosial media Bea Cukai Bontang. Tapi di situ kita bisa belajar dasar-dasar menjalankan UMKM.
mulai dari pemasaran digital, kan sekarang semua serba digital ya. Wah, setuju. Nah, itu nggak semua orang bisa Digital. betul. Jadi ada dasar-dasar pemasaran digital, ada legalitas atau perizinan UMKM itu sendiri. Terus ada mengenai pembiayaan. Yang keempat ada laporan cara mengelola laporan keuangan yang baik, yang sehat bagi UMKM itu banget sangat ya, penting. untuk Dan juga kelangsungan ada UMKM yang sendiri. terakhir yang juga tidak kalah penting terkait perpajakan. Nah, itu kelas itu gratis, bisa diakses oleh siapa saja. Nanti linknya bisa dicek di Bea Cukai Bontang atau bisa juga melalui nomor layanan konsultasi kami. Itu itu bisa melalui WA. Mungkin bisa dicatat ya teman-teman. Itu melalui WA di 0821 5490 1850. Itu layanan WA konsultasi klinik ekspor di kantor kami. Kalau misalkan bukan UMKM nih, hanya ingin belajar, itu terbuka nggak untuk masyarakat umum gitu? Terbuka. Jadi kalau untuk yang tadi Memfasilitasi ya. kelas gratis itu semuanya gratis. Karena kan itu online ya. Itu kelas online semua terbuka, tidak dibatasin apakah dia sudah harus memiliki usaha atau belum, terbuka. Mungkin baru mau memulai nih, Iya, benar, tapi benar. bingung dari mana sih saya harus memulai. Bisa ikut di kelas itu dan itu gratis sepanjang kapan aja sesuai dengan waktu teman-teman. Tidak ada waktunya bahwa kelas dibuka jam segini karena kan online. Jadi kapan teman-teman punya waktu kosong, akses websitenya, silakan belajar. Wih, keren banget ya pecinta SK. Bisa ya, Ser ya. Jadi bukan hanya untuk pelaku UMKM, masyarakat umum tuh juga bisa mengakses dari e-learning dasar-dasar pengelolaan UMKM itu ya. Betul. Oh di iya. situ. Nah itu kalian bisa aja cek di media sosialnya Bea Cukai. Dan itu kalau misalkan nanya-nanya gitu bisa nggak langsung? Ini kan kelasnya gimana nih bentuknya Mas? Soalnya kan katanya free, jamnya kapan, mau belajarnya kapan? Oke, kalau kelasnya itu kan memang dia online ya. Hmm. Kelasnya online, jadi itu hanya bahan ajar, bisa berupa video, bisa berupa PDF. Itu bisa di-download, bisa ditonton, di belajar. Nah, untuk bertanyanya bisa melalui ke nomor konsultasi tadi atau melalui sosial media Bea Cukai Bontang. Wis, keren Itu pun banget. free, 24 jam terbuka. Nah, Seperti itu. kurang apa lagi ya? Kita tuh sekarang gampang banget kalau mau cari materi, mau cari ilmu itu sekarang gampang Bea banget. Cukai menjembatani, Ser. Sangat Iya. mensupport, sangat mendukung untuk kemajuan UMKM, apalagi Bayangin khususnya aja untuk dari Bontang. pemasaran digitalnya, legalitasnya dan perizinan, pembiayaan, pelaporan keuangan hingga perpajakannya pun sudah ada di pembelajaran di e-learningnya ini ya. Ya, jadi kita bukan hanya ibaratnya hulu ke hilir, semuanya kita ini dari mulai memasarkan hingga pengelolaan laporan keuangan dan membayar pajak teman-teman ini kita akan berikan materi itu kita akan karena kan itu jadi momok juga ya, wah nanti saya gimana nih untuk laporan keuangannya saya gimana, itu ada di situ di Biasanya materi. memanajemen usaha Betul, sendiri betul, Kak, gitu betul, kan. betul. Bagaimana supaya bisa bertahan bahkan bisa lebih maju gitu kan, Ser ya. Benar. Oke, karena waktunya udah tinggal sedikit nih untuk pertemuan kita dengan Bea Cukai, mungkin next kita bisa nanya-nanya lebih dalamnya tentang Bea Cukainya sendiri nih, karena sebenarnya tentang Bea Cukai ini salah satu ilmu juga ya buat kita, wawasan juga buat kita sebagai masyarakat umum, teman-teman yang masih sekolah atau yang kuliah, bahkan untuk UMKM-nya sendiri. Apalagi yang akan memulai ya, Ser ya. Tapi aku masih ada satu pertanyaan lagi nih tentang Bea Cukai. Aku tuh masih penasaran nih, jujur kalau orang mendengar kata Bea Cukai ini, itu pasti nerima barang-barang yang ilegal. Ini boleh di-spill nggak? Di Bontang sendiri tuh ada ilegal nggak sih barang-barang Pernah tersebut? nggak terjadi bagus? Barang ilegal apa ini? Maksudnya Mbak ya? Contohnya apa? Misalnya? Barang-barang Narkoba kah atau Jangan, apa jangan gitu yang narkoba. ilegal ya? bukan narkoba, barang-barang elektronik barangkali. Iya mungkin bisa. Ya karena kalau barang di sini Bu ya, termasuk saya tadi sampaikan ini pelabuhan khusus ya, punyanya PKT dan perusahaan besar Bonafit ya. Jadi dan tidak ada yang pelabuhan impor ya khusus yang kayak di Samarinda, Balikpapan, Tanjung Priok gitu kan. Jadi di sini ya barang-barangnya sudah terakreditasi lah gitu, maksudnya ya punyanya PKT sama Badak, Indominco dan EUP ya. Maksudnya kalau itu legal di sini ya ada, kalau tempat lain pasti banyak. Misalnya penyelundupan masalah apa gitu pasti ada. Tidak sesuai kan pemberitahuan, dia impor misalnya masukin besi apa ternyata isinya mesin genset, itu ada seperti itu Mbak. Ya lebih banyak ke yang di pelabuhan internasional yang yang lebih besar. Kalau di sini kami saya Pelsus potong dulu semua. ya. Ini ada bisik-bisik sedikit, ada pertanyaan ternyata.
ada apa? Ada nih? pertanyaan. Oh iya, silahkan. Oke. Apa nih pertanyaannya? Mungkin Kak Sherly bisa dibantu Oh dibacakan. iya, aku bacain aja. Iya, ada Oke. bisik-bisikan tadi bahwa ada pertanyaan ternyata terkait Baik. UMKM. Tapi ini udah selesai untuk Pak Agusnya sendiri. Iya, tadi untuk menjelaskan di Bontang ini ya itu berada untuk yang Tindakan dari Bea Cukai gimana tuh Pak Agus? Oh, kita nanti Kalaupun ada seperti kalau ada gitu kita tegah. Tergantung nanti kan ada pidana atau anunya Bu. Secara ada yang biasanya ada yang terkena sanksi. Sanksi itu berarti nanti dia bayar. berupa Sanksi berupa iya tuh sanksi biaya masuk misalnya denda gitu Bu. Nanti denda, ke negara gitu. Ada juga yang berupa pidana. Itu kalau misalnya itu penjara ya kalau pidana gitu kan. Kalau pidana ya misalnya narkotika, barang lartas yang nggak ada izin yang anu itu, nah itu bisa ke pidana gitu Bu. Tapi selama ini di Bontang yang terkait impor dan ekspornya ini belum ada ya. Sejauh ini aman aja. Kecuali kita kalau yang narkotika bekerja sama dengan BNN itu sering nangkap ya kan gitu Bu. Nangkap narkotika ya. Bekerja BNN sama. Bea Cukai kayaknya Iya. sudah besting. Nah, dan itu juga ada satu lagi Bu, yang kami tuh masalah pengawasan cukai ya sekarang lebih mungkin banyak nggak tahu kan bahwa rokok itu pita cukai palsu itu kan banyak. Nah itu kami juga nangkep banyak juga itu. Banyak juga ya. Iya, rokok karena kerugian negara di situ besar juga Bu, ya kan? ya. Kerugiannya di mana Pak Agus? Lo kan ada bayar cukai dia Bu. Harusnya dia bayar cukai tapi dia nggak bayar cukai ya kan Oke, gitu. banget. Mungkin di Bontang tuh lebih banyaknya peredaran pengawasan cukai sama ya kalau impor ekspornya ya agak. Tapi kami tetap 24 jam mengawasin kalau ada terjadi apa-apa Tugas kami berat siap banget. tugas beramat ya, Pak karena Agus. ya wilayah kami ini beruntungnya Bontangnya juga diapit ya antara Banget. Tarakan sama Samarinda, Sangatta, Tarakan sama Samarinda. Jadi di situ kan ada kantor bea cukai juga. Jadi agak lebih mudah mengawasinnya gitu. Mungkin bisa tersaring dulu di Tarakan atau di Samarinda, ketangkap dulu dari situ Bu sebelum ke Iya, Bontang gitu. Bontang, iya. Oke, ini ada pertanyaan katanya. Apa yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai Bontang dalam upaya menaikkan kelas UMKM di Kota Bontang? Yang sudah dilakukan ya. Jadi yang sudah dilakukan di kantor kami, di kantor Bea Cukai Bontang. Pertama kami merangkul ibaratnya koperasi yang menaungi UMKM. Salah satunya kan tadi dari pihak TJSL PKT, kemudian ada beberapa paguyuban yang menaungi beberapa UMKM. Kami merangkul, terus kami juga bekerja sama dengan Disperindak. Kemudian dari hasil ini kita mencari masalahnya apa, permasalahan apa. Kenapa UMKM hanya berorientasi lokal? Kenapa tidak untuk nah, itu kita melakukan banyak acara, salah satunya Coffee Morning, pertemuan di kantor, kita undang semua pelaku-pelaku Oh UMKM. gitu, sering ya Iya, interaksi dengan dan UMKM. bahkan yang terakhir kita jembatani nih. Oh, karena ada beberapa ini susah nih Pak, ngirim lewat mana sih? Oke, kita undang juga dari pihak PJT, Persenjataan Titipan. Mereka langsung menyampaikan, ini loh kalau kirim lewat ini, dokumennya ini, biayanya segini, seperti itu. Berarti ini Bea Cukai banyak banget kerjasama Iya, dengan terus yang berbagai kedua, iya betul, yang kedua ini kerjasama kedua ada lagi masalah pembiayaan. Wah, mau sih ekspor, tapi kayaknya kok harus berarti bahan baku saya harus banyak Kita dong. panggil siapa? Saya harus tambah modal nih. Bank Mandiri. Siapa? Bang Kami Andiri. datangkan Bank Mandiri. Oke. Bank Mandiri langsung. Bahkan kemarin ada semacam program khusus lah dari Bank Mandiri untuk kalau UMKM segini-segini disampaikan. Ternyata ada loh program khusus yang untuk UMKM. Jadi suku bunga yang seperti apa itu tapi disampaikan langsung oleh yang pihak Oke, bersangkutan. berarti masih saling menguntungkan. Betul. Enak banget ya kayaknya kalau nanya sama Bea Cukai ini langsung didatangkan narasumbernya langsung Iya. gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kami hanya membantu menjembatani karena kan ini tidak hanya usaha sendiri tapi memang bersama-sama. Kemarin sama TJSL Mas ya? Iya, TJS. Itu malah datangkan dari pihak pengapalannya Tadi saya PKT bilang ya tadi, PKT. Tapi dari situ kan ketahuan lagi, oh masih ada lagi yang kurang nih. Nanti mungkin kedepannya kita akan datangkan lagi yang bersangkutan. Next ada kekurangan langsung Sama Betul. gini Bu, kan ada terkait UMKM ini kan pasti ada perizinan seperti sertifikasi itu Mbak, sertifikasi halal kalau makanan kan. Nah itu BPOM, gimana halal. caranya anunya nanti kita sama misal karantina Betul. ke karantina perikanan ya. Karena di sini kan banyak produk perikanan tuh. banget. Pada Hasil produk laut. itu ya, hasil laut. Nah sebenarnya permasalahannya itu kan di sini itu ya itu saya bilang tadi stoknya kurang, baru cara mengemasnya kurang bagus ya kan, belum bagus kan, makanya diperlukan adanya tadi supaya kita bisa menyebarani supaya dia scale up mau naik gitu Naik levelnya, kelas, jadi naik kelas. supaya orientasinya bukan hanya di Bontang. Banget. Jadi orientasinya global. harus keluar. Jadi kayak pengemas misalnya amplang itu kan bagaimana sih bisa bersaing dengan pasar dunia gitu ya kan.
amplang, baru kayak kemarin PMP. Kami melakukan asistensi tahun ini sudah 3 Bu, 3. UMKM. Ya, setelah kami melakukan analisis dan pemetaan, ternyata ada 32 UMKM Bontang yang bisa sebenarnya Sebenarnya sudah ready bisa. atau Sudah orientasi ready ke ya, ekspor. sudah bisa. Jadi kami ada tiga kemarin ke YDBA Bontang, itu Yayasan Dharma Bakti Astra, itu produknya berupa beras ya, beras organik itu. Baru yang kedua PP Kenanga F12, itu dia malah juara 1 kemarin ya di kementerian kemarin kan kalau nggak salah. Baru yang ketiga sama Farasnek berupa amplang produknya ya, gitu. Banyak juga ya produk-produk Kota Bontang Iya. nih udah, tapi nggak kelihatan ya. Iya. Karena memang bea cukai sangat menjembatani ya Ser ya. Benar, Ya. sangat menjembatani untuk UMKM-nya sendiri. Iya, dan ternyata banyak produknya tuh sudah di luar negeri ternyata Bu. Oh ya? Cuma dibawa sendiri ke luar negeri gitu kan. Nah, karena nggak ada dokumennya dari ekspornya dari sini. Jadi kan dibawa langsung gitu kan. Nah, Langsung, pembuktiannya udah barang diekspornya kan nggak ada gitu kan, Mbak. gitu. Istilah sekarangnya Iya. just tip. Just tip lah. Ini bawa Betul. barang ya gitu. Kalau ada dokumen ekspornya kan jelas itu terdaftar di sini dan devisa hasil ekspornya di Bontang. Dan kebanyakan juga gini, Bu. Permasalahannya seringkali kita itu bahan bakunya ini seperti kayak misalnya rumput laut. Di sini kan banyak. Itu nanti ada pengepulnya di Muara Badak atau Samarinda. Nanti dari sana yang ekspor gitu. Padahal basal barangnya itu kan di Bontang. Devisa hasil ekspornya itu masuknya ke Samarinda atau Jawa Timur biasanya. Di pengepulnya kan di Jawa Timur. Jadi kenapa enggak kita sendiri yang langsung dari sini dan menikmati hasil yang di sini kan? Tinggal sekarang dengan PKT. Jadi atau perekonomian pemerintah. Bontang ini tumbuh karena peredaran uangnya lebih banyak kan, karena devisa hasil ekspornya dipakai di Bontang. Jangan sampai kayak kalau data nih devisa hasil ekspor Bontang itu cuma pupuk sama gas ya kan, Iya, benar. sama batu bara Indomingo gitu kan, Sebenarnya banyak CPO yang lain. iya harusnya lebih ada. Ya UMKM ini seperti ini Bu, programnya Pak Jokowi kan hilirisasi, tapi dalam bentuk kecil ya. Seperti kayak misalnya gini, ikan di sini banyak ya kan, bagaimana mengelola misalnya dipotong lebih anu supaya nilai ekonomisnya bertambah, bisa dijadiin sashimi ya kan, dikemas di freezer jadi frozen ya. Jadi kan nilainya lebih tinggi dibanding jual ikan 1 kilo berapa harganya ya kan, dibanding itu jadiin itu sudah berapa harganya, bisa naik berapa kali lipat kan nilai ekonomisnya ya kan, seperti itu. dibekukan gitu ya, Iya, bagus ya. rumput laut itu bisa jadi nori ya kan Iya, gitu Bang. mungkin. Oke, Mungkin itu. untuk pertanyaan terakhir untuk menutup perjumpaan kita kali ini, Ika mau nanya nih, bagaimana mekanisme interaktif dengan bea cukainya sendiri? Nah, Iya. bisa nih, humas nih. Humas, bagi Humas Mas nih. Randy itu, bagi sama Mas Randy. Gimana tadi Kak? Bagaimana mekanisme interaktif dengan bea cukainya sendiri? Untuk hanya sekadar interaktif tidak ada mekanisme ya saya rasa. Ya komunikasi biasa. Saling pengaduan. Enggak, kita tidak serem. Dalam artian silakan teman-teman mau bertanya apapun itu, mau kalau sekarang kan kita bahas UMKM, tentang UMKM, tapi apapun itu tentang tugas fungsinya kita bisa ini. Tadi mungkin saya ulangin lagi ya. Teman-teman bisa melalui direct message, pesan langsung melalui sosial media kita di @beacukai_bontang di Instagram, atau bisa juga melalui WhatsApp di 0821 5490 1850. Nah, ini terbuka, tidak ada, kalau mau nanya silakan ya. Jadi tidak ada mekanisme yang seperti apa. Dan Nggak saya ribet gitu ya? Tidak harus ribet, lewat iya. RT dulu, Oh, harus tidak lewat ada, kelurahan. iya. Langsung pakai domisili Iya, enggak domisili. apa-apa. Iya. Jadi langsung, atau mau langsung main-main ke kantor, kita Iya. mau lihat-lihat kantor kita di dalam, Bagus biar lagi. tahu kan, oh ini Iya. tuh isinya. Hmm. Iya, jadi Seperti apa bahwa sih suasana iya, bea cukai walaupun gitu memang ya. kita di sini kan perusahaannya besar-besar, tidak, bea cukai juga ke masyarakat sangat-sangat ini. Monggo silakan, mau teman-teman mau bertanya tentang tugas fungsi, kita sangat welcome. Dan itu gratis ya. Sekali lagi gratis. Gratis. ya. Jangan percaya karena gini, karena banyak banget yang merasa waduh nanti di ini gimana, Pungut biaya. pungut gitu. biaya tuh mahal enggak? Mungkin salah satu pertanyaan mekanisme itu apakah ada biaya ya? Tidak ada. Pertanyaan semua gratis, layanan yang diberikan semuanya gratis, apapun itu gratis. Ya ditunggu apa lagi nih ya. Dan waspada penipuan juga Bu. Sekarang masih banyak, ada. iya banyak mengatasnamakan bea cukai juga. Saya menambahkan ya, banyak itu penipuan. Jadi kalau belum ada di WA di Japri itu kan, Kalau ada lelang-lelang biasanya gitu Oh kan, iya, aku transfer sering uang lihat iya kan itu. Mbak, iya itu memang itu jangan di anu lah, nggak usah di sudah ada, kecuali sudah ada seperti itu, bagus. banyak Banyak. banyak lapor ke kami Ah. sudah transfer 10 juta 5 juta Gimana gitu. respon bea cukai, bagus? Ya kami itu ada Karena juga respon, mengatasnamakan iya mengatas bea cukai. kami sudah mengimbau ya Bu ya, lewat Instagram atau lewat Sosialisasi ya,
Iya, penting. sudah sosialisasi Ya. sudah. Tapi ya itu untuk pada kesempatan ini saya juga pengen itu Menegaskan. karena terlalu banyak. Mengingatkan Iya, masyarakat mengingatkan ya banyak yang kayak gitu memanfaatkan tuh si bea cukai ini. Apalagi ya itu khusus lelang HP ya. Padahal itu sudah kalau nggak secara resmi diumumkan di official kami gitu kan, maupun Instagram, website, itu berarti nggak usah dipedulikan atau lapor dulu lah ke kami. Jangan transfer bayar doang aja kayak setuju. gitu. Jangan langsung langsung verifikasi aja. ke Oh. bea cukai dulu ya. Langsung ke kantor Iya. lebih baik. Iya. Iya. Terima kasih terutama untuk Bapak Agus dan juga Bapak Randy selaku dari sudah memberi Bea masukan Cukai. ya Ser ya. Dan Banyak semua banget. teman-teman juga yang sudah hadir, dari teman-teman Bea Cukai yang sudah hadir mendatangkan ke SK dengan berbagai wawasan dan ilmu Iya. yang udah berbagi ke kita dan teman-teman SK. Semoga bermanfaat ya, khususnya buat masyarakat yang memang awam dan belum tahu gitu ya Ser ya. Udah dapat penjelasan dari narasumber kita di siang Mungkin hari next time ini. kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Soalnya aku masih banyak pertanyaan sih sebenarnya untuk Bea Cukainya sendiri. Ditampung dulu Jujur. ya, Ser. Ditampung dulu ya. Ditampung dulu ya. Nah, nanti ada kesempatan lagi kita. Oke. Kalau nggak gitu nggak ketemu lagi nanti ya. Sangat senang Bu ya diundang apa Datang di sini. datang ke sini ini sangat senang karena kami bisa menyampaikan bea cukai itu apa sih, Iya. kerjaannya apa sih, jangan sampai bea cukai itu waduh yang ada paradigma yang lama itu Banget. muncul padahal sudah berubahnya jauh kan Karena gitu. bea cukai itu identik dengan Iya, hal-hal yang berubah. aduh, takut nih. Iya, Serem. seram ya kan. Serem. Oke, nanti kita bakalan undang lagi ya insya Allah bareng Bea Cukai, kita ngobrol-ngobrol lagi lebih dengan dalam dengan lagi. topik yang lain lagi mungkin seperti Betul ini Ser ya. sekali. Inovasi-inovasi dari bea cukai juga. Iya, kita bisa tunggu ya, tungguin Ser ya. juga inovasi-inovasi siap. terbaru Dan dari mudah-mudahan Bea cepat Cukainya terrealisasi tadi Pak Agus ya dari pemerintah. Ekspor Iya, mudah-mudahan ada ekspor Amin. dari Iya, dari Bontang ya. Nanti kita mungkin infokan lah, kita beritahukan ada ekspor perdana gitu kan dari Bontang gitu. Baik, ya itu Sukses mungkin selalu sudah. Siap. buat bea cukai ya, Ser ya. Ya, benar. saya terima kasih juga Bu ya dengan Mbak Seril sama Iya. Bu. Bulan. Terima Bulan. kasih juga buat Pak Agus dan juga Bapak Randy yang sudah datang ke sini dan juga teman-teman Bea Cukai lainnya, dan juga terima kasih untuk pecinta SK ya, di hari ini. Dan saya Serwi Anda dan juga partner saya hari ini pamit undur diri, dan kita ketemu lagi di program selanjutnya. And see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.